fala yu'tabaru wifaqul awami lahum. Maka karena tarifnya adalah ittifaqu ulama'il asr, sepakatnya ulama, maka tidak dihitung kesepakatan orang awam. Lahum bagi para ulama. Jadi orang awam tidak dihitung. Ya, 1000 orang awam sepakat bahwa Ba'alwi bukan keturunan Rasulullah, enggak ngurus. Begitu, gak dianggap. Kenapa? Orang awam. Begitu. Apa? Ya lalat-lalat kalau orang kayak kita mah kan cuma ikut ulama ya. Makanya cari satu ulama yang membatalkan Ba'alwi, cari satu ulama itu. Ya, gak bakalan ketemu. Imad alah si imad masa ukur bisa naon itu. Ya. Baru aja ngarang alfiyah asa udah bikin syarah alfiyah saya juga bisa, cuman bikin syarah alfiyah apalagi zaman sekarang itu tinggal copy paste ya, ambil gampang. Kenapa saya gak nulis? Terlalu mudah sekali. Udah gampang nulis zaman sekarang itu. Ya, apalagi cuman bikin syarah alfiyah, alah cetek kita menurut gitu mah. Kalau orang-orang zaman dahulu itu bukan mengkopi, itu udah ada di kepalanya. Ya, si imad memantiknya nggak jelas, tauhidnya nggak jelas, ya. Fikihnya sih bagus, kalau dilihat dari pemahamannya fikihnya bagus. Cuman apakah dia ulama? Enggak, belum, jauh dari kata alim itu masih jauh. Gitu. Jadi nggak bisa kita itu memasukkan kesepakatannya orang awam pada ijma. Karena ijma itu dia kesepakatan ulama pada satu kurun atas satu hukum yang terjadi. Nah nanti ada nih di hasyiahnya begini, minat tabi'i ayyuqala huna aidon bi ba'da ma taqaddama fil hasyiyati sabiqah annal usuliyya alladzi la dirayata lahu bi ilmil fiqh fa huwa kal ami ma'al faqih. Jadi orang ahli usul kalau dia tidak punya kemampuan fikih sama sekali di dalam ilmu fikih, dia orang awam. Jadi sama, semua ilmu tuh kayak gitu. Ya, jadi nggak begini, mentang-mentang satu orang ini dia gelarnya doktor, kemudian dia jadi tahu semua ilmu. Enggak. Ya. Ini kadang-kadang dia doktor dalam bidang apa? Doktor dalam bidang dokter hewan. Berarti awam dalam bidang elektronik begitu. Ya, udah jelas itu mah. Ya, berarti awam dalam bidang elektronik. Dan dia pun kalau HP-nya rusak, dibawa ke konter. Kata konter, kamu kan dokter. Ya, tapi saya dokter hewan gitu. Ya di dalam ilmu agama demikian. Kalau misalkan dia itu alim dalam bidang ilmu nahwu, kalau tidak punya kefakihan berarti awam di dalam ilmu fikih. Kemudian kalau misalkan dia itu pakar di dalam ilmu nahwu sorof, berarti dia tidak pakar di dalam usul. Sama saja. Makanya cari orang yang benar-benar ulama itu, dia itu pakar pada semua cabang ilmu. Nah sekarang udah gak bakalan nemu. Makanya kita sering ngelihat ada profesor salah ngomong tauhid, ya profesor fikih. Ya, ada orang jago bahasa salah ngehukumi nasab, ya dia jago dalam bidang bahasa begitu. Jadi nanti ada, karena kita sedang membahas usul fikih, maka ijma'nya ijma' para ulama yang ahli fikih. Kalau kita sedang membahas nasab berarti ijma' para ulama yang ahli nasab. Kalau kita sedang membahas usuluddin berarti ijma'nya usuluddin. Gitu. Kenapa? Maksudnya kenapa ijma'nya umat Rasulullah itu hujjah? Dia qaulihi sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ummati ala dolalatin. Karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul umatku atas kesesatan. Jadi tidaklah akan ijma umatku atas kesesatan. Jadi jangan salah paham, ijma itu bukan para ulama berkumpul pada satu tempat terus membahas satu keadaan terus memutuskan. Ulama memutuskan, nggak bakalan ketemu kayak gitu, nggak ada. Karena para ulama ini masing-masingnya mujtahid. Dia itu mikir sendiri. Kamu mau ngikut, kamu mau nggak ngikut, terserah kamu begitu. Nggak sidang.
Jadi karena mereka itu orang-orangnya, karena mereka ahli pakar-pakar dalam bidangnya masing-masing, maka mereka itu berpikir masing-masing. Nah setelah mereka berpikir masing-masing, kan kalau para ulama mah ilzam kepada awam. Kamu nggak mau ikut ulama ya terserah kamu begitu. Karena ulama mah mikir sendiri. Ya mujtahid itu berpikir sendiri. Nah nanti tatkala para mujtahid ini berpikir pada satu hukum tertentu, nanti dia bakal punya apa? Dia bakal punya murid-murid yang menukil perkataan guru-gurunya. Nah kemudian nanti murid mujtahid yang ini ketemu sama murid mujtahid yang ini, membahas satu masalah ternyata sama. Dan semua mujtahid terhadap satu masalah ternyata sama. Maka itulah ijma terjadi. Begitu. Beda. Sekarang mah orang awam mau ngumpul di Stadion Gelora Bung Karno terus mau bilang bahwa bang halal misalkan, semua nggak bakal jadi ijma. Karena itu sudah terjadi khilaf. Ini ulama mikir sendiri, ini ulama mikir sendiri, ini ulama mikir sendiri tentang bang beda semua. Jadi kalau yang namanya ijma itu tidak boleh ada satu pun yang khilaf, nggak boleh. Nggak boleh ada satu pun yang khilaf. Makanya kalau kamu itu mau menyatakan suatu perkara yang sudah ditetapkan ijma kepada hukumnya, tugas kamu itu apa? Tugas kamu itu kalau mau meruntuhkan ijma itu, keluarkan, cari dalil yang menunjukkan tidak terjadinya ijma. Makanya kenapa tesisnya si Imad itu nggak usah dibantah, nggak usah digubris. Ngapain? Namun dia cuma nyebut nggak ada dalil. Padahal para ulama itu jelas sudah terjadi ijma. Justru tidak disebutkan itu dalil atas keijmaannya. Karena ada ulama yang menisbahkan dan ya, ulama yang lain diam. Itu nanti masuknya ijma sukuti maksudnya itu. Begitu. Nah kalau misalkan Imad ini dia mau mengatakan bahwa ijma ini tidak terjadi, sebagaimana membantah perkataannya Syekh Ali Jum'ah, maka keluarkan kitab ahli nasab yang menyebutkan itu bukan sorohatan begitu secara soreh, bahwa Ba'alwi ini bukan keturunan Rasulullah SAW secara soreh. Cari, nggak bakalan ketemu. Kenapa? Karena jelas terjadi ijma begitu. Wasyar'u waroda bi'ismati hadhil ummah, dan syariat itu datang dengan menyebutkan kemaksuman umat ini, lihadzal hadis wa nahwihi, karena hadis ini dan semisalnya. Jadi ada hadis yang datang menyebutkan bahwa umat ini maksum apabila ijma pada satu hukum, begitu. Tidak akan salah, pasti tidak akan salah. Wal ijma'u hujjatun 'alal asri tsani, dan yang namanya ijma itu dia hujjah atas kurun berikutnya, atas masa berikutnya. Waman ba'dahu, dan yang setelahnya. Jadi kalau misalkan telah terjadi ijma nih kurun 4 Hijriah kayak Pak Alwi itu, kan kata si Imad 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu tidak ada kitabnya, itu berarti ijma. Ya, karena itu diketahui tuh, dia maklumun, diketahui sama orang-orang sekampung, ya ada yang protes. Jadi cari kitab abad keempat nih, cari abad kitab keempat yang mengatakan Ba'alwi ini bukan keturunan Rasulullah. Kalau abad keempat gak ketemu, cari abad kelima. Kalau abad kelima gak ketemu, cari abad keenam. Nah abad ke-9 itu dia sudah terjadi ijma. Maka 10, 11, 12, 13, 14 ini sudah tidak boleh meruntuhkan lagi. Karena ijma ini sudah hujjah kepada kurun selanjutnya dan yang setelah selanjutnya. Yang sebelumnya enggak, selanjutnya. Dia hujjah kepada yang selanjutnya. Jadi sebelumnya boleh terjadi khilaf, bisa terjadi khilaf sebelumnya. Tapi setelah ijma ini sudah tidak boleh khilaf lagi. Karena para ulama sudah ijma. Begitu. Makanya orang-orang yang komentar, bantah tesis dengan tesis. Itu tesis sampah itu mah. Nggak usah ngabisin energi buat saya mah, jangankan membantahnya, bacanya aja males, ngapain? Siapa yang ngarang Imaduddin, siapa dia itu? Ya, sebelum dia itu bahas nasab, dia itu apa sih kapasitasnya? Nggak ada. Pas bab nasab maju, baru tiba-tiba datang ada kiai namanya Imaduddin, ujug-ujug jadi mujtahid har. Dia selama ini kemana aja? Dia itu nggak pernah ditanya, bab wudu aja nggak pernah ada yang nanya sama dia. Begitu ya, jadi iya makanya itu siapa dia itu, tesis sampah itu nggak usah dianggap karena jelas sudah terjadi ijma.